Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya, channel Ibnu Nafalah. Kita melanjutkan membaca pada bagian ke-9. Mari berselawat kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 9. Dua kehilangan. Halimah dan Haris yakin bahwa kedua anak mereka telah berkata benar. Karena itu mereka sangat ketakutan. Haris sangat khawatir jika anak angkatnya terkena suatu guna-guna roh jahat atau terserang sihir. Ia pun mengajak istrinya untuk segera mengembalikan anak itu kepada ibunya sebelum ditimpa kejadian yang mengerikan. Maka Halimah membawanya kembali ke Mekah. Ia berniat tidak akan mengatakan apa alasan sebenarnya yang mengubah pikirannya. Namun perubahan itu terjadi terlalu tiba-tiba dan Aminah tak bisa mereka bohongi. Akhirnya ia menceritakan seluruh kejadiannya. Setelah mendengarnya, Aminah menenangkan Halimah agar tidak perlu takut dan berkata, peristiwa-peristiwa besar telah terjadi pada putraku. Kemudian Aminah bercerita bahwa ketika mengandungnya, ia sangat sadar ada secercah cahaya memancar di dalam tubuhnya. Halimah menjadi tenang, tetapi sejak itu Aminah memutuskan untuk mengasuh sendiri putranya. Tinggalkanlah ia bersamaku, katanya, dan pulanglah dengan tenang. Anak itu hidup bahagia di Mekah bersama ibunya selama 3 tahun. Ia mendapatkan perhatian lebih dari kakek, paman, bibi, dan sepupunya yang tinggal bersamanya. Yang paling menyayanginya adalah Hamzah dan Safiyah, dua anak Abdul Muthalib dari perkawinan terakhirnya yang dilangsungkan bersamaan dengan perkawinan dengan orang tua Muhammad. Hamzah seusia dengannya, sedangkan Safiyah lebih muda darinya. Paman dan bibi dari garis ayahnya dan sepupu dari garis ibunya, dan terjalin suatu ikatan yang sangat erat di antara mereka bertiga. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajaknya mengunjungi seorang kerabatnya di Yathrib. Mereka turut dalam satu kafilah ke arah utara. Mengendari 2 ekor unta, Aminah menunggangi untanya dan anaknya menaiki unta yang lain bersama budak perempuan yang setia, Barakah. Di kemudian hari, Muhammad menceritakan kegembiraannya saat belajar berenang di rumah saudaranya, keluarga Khazraj, dan bagaimana saudaranya itu mengajarinya bermain layang-layang. Namun tak lama kemudian, saat perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit. Mereka pun berhenti dan ditinggal oleh rombongan. Setelah sakit beberapa hari, Aminah meninggal dunia di Abwa, tidak jauh dari Yathrib, dan di sanalah ia dikuburkan. Barakah melakukan banyak hal untuk menghibur Muhammad yang kini telah menjadi yatim piatu. Ia membawanya kembali ke Mekah bersama satu kafilah yang lain. Sekarang Muhammad diasuh sepenuhnya oleh kakeknya, dan kecintaan Abdul Muthalib kepada Abdullah pun segera tercurahkan kepada anaknya. Abdul Muthalib sangat senang tinggal di dekat Ka'bah, seperti saat ia mendapat perintah untuk menggali Zam-Zam. Karena itu keluarganya selalu menghampar tikar untuknya di bawah naungan Ka'bah. Karena sangat menghormati ayah mereka, anak-anak Abdul Muthalib termasuk Hamzah tidak berani turut duduk di atas tikar itu. Tapi cucu kecilnya itu tak segan-segan duduk di atasnya. Jika para pamannya menyuruhnya pergi, Abdul Muthalib akan berkata, biarkan cucuku tinggal bersamaku. Demi Tuhan, masa depan yang gemilang ada di tangannya. Muhammad biasa duduk di samping Abdul Muthalib di atas tikar itu dan menunggangi punggungnya. Abdul Muthalib merasa senang dengan semua kelakuan cucunya itu. Hampir setiap hari mereka tampak berduaan, bergandengan tangan di Ka'bah atau dimanapun mereka berada di kota Mekah. Abdul Muthalib sering membawa Muhammad datang ke majelis tempat berkumpulnya para kepala suku di kota itu, yang jumlahnya lebih dari 40 orang, untuk mendiskusikan berbagai masalah. Bahkan laki-laki berusia 80 tahun itu tak malu-malu menanyakan pendapat bocah berumur 7 tahun itu tentang banyak hal. Saat Abdul Muthalib ditanya oleh para sahabatnya yang terkemuka, ia selalu berkata, masa depan cucuku ini sungguh gemilang. 2 tahun setelah kematian ibunya, anak yatim piatu juga kehilangan kakeknya. Saat meninggal dunia, Abdul Muthalib mempercayakan cucunya kepada Abu Talib, seorang saudara kandung ayah Muhammad.
Abu Talib melanjutkan perhatian dan rasa sayang kepada kemenakannya yang telah diamanatkan ayahnya kepadanya. Sejak saat itu, si bocah dianggap anaknya sendiri dan istrinya Fatimah berusaha sebisa-bisanya untuk menggantikan posisi ibunya di kemudian hari. Di kemudian hari, Muhammad sering mengatakan tentang Fatimah bahwa ia membiarkan anak kandungnya sendiri lebih lapar ketimbang dirinya sang kemenakan. Habis bagian ke-9. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.